Kok kelihatannya kurang semangat ya? Kita tepuk janji fokus terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ayo, berdiri semua anak-anak ya. Satu, dua, tiga. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya paham. Saya fokus. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mbak Rosida, silahkan dipimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu akan absen kalian satu persatu. Sofiana, Hadir Ibu. Karina, Hadir Ibu. Putri Indah, Hadir Bu. Febrika, Hadir Bu. Faurisa, Hadir Ibu. Putri Damayanti, Hadir Ibu. Rosidatus. Hadir Ibu. Oke, adik semua ya anak-anak. Ya Bu. Sekarang Ibu mau tanya, saat kalian makan nasi, kira-kira kemana nasinya itu berjalan? Kepada Ya, betul sekali anak-anak. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Nah, ini kira-kira gambar apa ya anak-anak? Ya, kenapa sih anak tersebut bisa sakit perut? belum makan, makannya kotor. Belum cuci Banyak kotor, belum cuci tangan. Ya. Jadi, mengapa bisa sakit perut? Karena adanya kerusakan pada sistem pencernaan manusia. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Kalian simak baik-baik ya. Ya Ibu. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh menelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam perutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Jadi tadi di video ini ada berapa sistem, ada apa saja sistem pencernaan manusia? Belum.
cari makanan. Khusus makan. Khusus halus. Ya, benar, di khusus halus. Tadi di kerambangan itu ada yang namanya gerak yang membuat makanan itu turun ke lambung. Namanya gerak apa, anak-anak? Peristalsi. Ya, benar. Kemudian agar kita lebih paham, ibu punya sebuah lagu. Lagu tentang sistem pencernaan. Anak-anak, ini menggunakan nada ampar-ampar pisang ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Dengan oleh gigi terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ke manusia berprestasi. Didorong ke lambung dari gemat sampai bensin. Bensin ada renin, berdura asam klorin. Terjadi pencernaan obat kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Masuk lalu terjadi penyerapan dari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Dari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sesaat hingga bisa ampas. Buang di anus. Baik, selanjutnya ibu akan membagikan KKPD. Ibu akan membentuk 2 kelompok ya. Dibagi ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Dikerjakan waktunya 15 menit cukup ya anak-anak? Cukup.
Ini dulu. Baik, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tabel pengamatan organ pencernaan. Organ pencernaannya yang pertama ada mulut. Fungsi utamanya yaitu menghaluskan makanan. Dan temuan dari diskusi itu terdapat enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsi utamanya itu menerima makanan dari mulut. Catatan setelah kita melakukan diskusi adanya gerak peristaltik. Terus yang ketiga ada lambung. Fungsi utamanya yaitu mengaduk makanan. Catatan diskusi kami itu terdapat enzim pepsin dan HCl. Selanjutnya yaitu usus halus. Fungsi utamanya yaitu menyerap sari-sari makanan. Catatan atau temuan dari diskusi yaitu lipase, amilase, dan lipase. Dan usus besar, fungsi utamanya yaitu menyerap air dari sisa makanan. Terus catatannya yaitu bakteri E. coli. Terus yang terakhir anus, fungsi utamanya yaitu tempat keluarnya makanan. Dan catatannya itu tidak ada enzim. Oke, silakan. Selanjutnya nomor 2. Kami dari kelompok 2 presentasikan diagram yang kelompok 1 yang akan mempresentasikan diagram alur sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, fungsinya dalam mulut makanan dikunyah dan dicampur air liur. Kemudian di kerongkongan itu makanan itu didorong menuju lambung. Lalu setelah kerongkongan makanan turun ke lambung dan dihancurkan dan diubah menjadi bubur makanan. Di usus halus tubuh menyerap sari-sari makanan. Kemudian dari usus halus itu usus besar, di mana air itu diserap dan terbentuk kotoran, terus jadi kotoran dan keluar dari air lewat ambung itu. Silakan kembali. LKPD-nya dikumpulkan ya. Nah, jadi sistem pencernaan itu ada mulut yang terdapat enzim apa saja? Enzim amilase. Kemudian di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Kemudian di lambung ada enzim apa? Pepsin. Kemudian di usus halus ada enzim 3 enzim, yaitu enzim lipase, amilase, dan pepsin. Kemudian di usus besar ada yang namanya bakteri baik. Nah, namanya itu bakteri apa, anak-anak? Bakteri E. coli. Bakteri E. coli. Kemudian di anus itu tidak ada enzim, dan di anus itu tempat keluarnya feses. Baik, Ibu akan memberikan kertas, 1 buah kertas. Kalian tulis hal apa yang baru kalian pelajari hari ini. Baik. Nanti dikumpulkan waktu kalian pulang ya. Ya, Ibu. Dikasih nama.
Iya, boleh dikasih nama. Sudah? Belum. Ya. Untuk minggu depan ada tugas rumah ya anak-anak. Untuk tugas rumahnya dicatat ya anak-anak. Kalian amati kebiasaan makan kalian selama 2 hari. Kemudian tuliskan menu yang kamu makan, waktu kalian makan, dan bagaimana perasaanmu setelah memakan makanan tersebut. Kemudian buat kesimpulan apakah yang kalian makan itu sudah sehat atau sebaliknya tidak sehat. Paham? Ya, apa? Makanan aja atau minumannya juga dulu. Makanan aja. Selesai nulisnya? Tidak tahu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Silakan Rosida dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan happy. Happy ya, semua ya. Oke, kemudian kertas itu kalian bawa ke depan dan kalian bisa istirahat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum.